Jackson, selamat malam semuanya. Malam balik. Malam bos. Malam Pak Oli. Malam teman-teman semua. Malam Pak. Malam Pak Oli. Selamat malam. Malam Pak. Oke, baru berapa nih? Baru 230 orang. Oke, gimana trading hari ini? Pak Oli ceria-ceria nih kayaknya. Banyak dapat Iya, dari Bos. lain ya. Oh iya, barusan habis ini, habis webinar. Bolehlah di open video biar kelihatan semua ya. Boleh. Iya. Nanti dikira ini nggak ada orangnya. Cuman suaranya aja. Apa yang asik trading hari ini tadi? Lumayan banyak transaksi hari ini ya. Kios. Kios. Ada yang kios. Raffi nggak jadi jual Pak. Raffi Raffi nggak jadi. tadi 2 kali. Sore dapat momen 2 kali. Nggak jadi jual pagi. Berarti beli sore jual petang ya? Ya 2 kali malah. Rekor nih. Yang lain adakah yang ketinggalan? Yang fast trade ya. Saya Pak tadi ketinggalan. Apa Pak? Tadi pagi saya ketinggalan. Maksudnya ketinggalan itu minus Pak, bukan ketinggalan tradingnya. Oh, sampai ketinggalan trading. Masih punya kios sama Raffi, Pak. Kios sama Raffi. Oke. Raffi Iya. beli jual pagi. Raffi besok ya jual pagi, open sama dengan cuan. Jual pagi, Pak ya. Ya, jual pagi boleh. Yang tadi sudah cukup juga boleh. Siap. Ada lagi yang lain? Oke, hari ini kan kita sharing ya, mau sharing member. Oh ya, ada yang mau sharing nih tentang tradingnya, entah itu yang fast trade, yang swing, yang compounding, atau apapun. Strateginya tiap orang kan pasti beda-beda nih. Kalau kita saling sharing, nanti yang lain supaya punya inspirasi, supaya stylenya disesuaikan dengan style masing-masing. Siapa yang mau sharing, ayo. Oh, ada ketua kelas. Tumben, malam-malam ada nih. Tadi ngilang nih. Sambil nonton bola, Bos. Selamat malam. Assalamualaikum Bos Oli, rekan-rekan, sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa yang mau sharing? Jadi kalau edukasi tiap hari kan bosen nanti lama-lama nih. Yang lain pasti pingin gimana sih teman-teman yang lain nih tradingnya. Gitu. Pasti ada yang minus, pasti ada yang profit. Tapi yang paling penting dalam sebulan harus profit. Oh, 3 hari baru ngikutin dulu Pak. Oke, Pak Sularso baru ngikutin. Siapa lagi Pak Eko? Oh, ada Pak Eko. Selamat malam, Mbak Oli. Malam Pak Eko.
Siapa yang mau sharing? Pak Yanuar. Nah, Pak Yanuar nih loh banyak sekali strateginya ini. Banyak strategi, tapi yang paling pokok, Pak, saya cuma butuh konsisten aja dulu sekarang dan disiplin. Itu yang cuma bisa bantu cuma diri saya sendiri, nggak ada orang lain. Betul. Karena emosi itu cuma tergantung kita, bagaimana cara kita kendalikan emosi. Kayak tadi terkontrol tuh. Kalau nggak mood ya satu lot. Kalau nggak mood ya. Kalau Ya. mood ya kayak tadi Raffi, apa lagi yang tadi ya? Udah catat nih. Tiap hari saya bikin jurnal nih. Apa yang tadi saya mood ya? Pagi juga kayaknya apa itu? Atep. Itu harus dicatat memang. Saya aja tiap hari itu buku saya penuh. Ya tanggal ya SMMT, BSJP, mantap. Udah. Terus tinggalin. Kalau mau suka ikut live ya. Kalau nggak mood ya satu lot kan nggak rugi. Sambil latihan-latihan konsisten lah. Itu sih. Wing, terus terang saya banyak cut loss, off dulu. Kosongkan porto saya. Sambil cari momen. Kayak kemarin wifi lepas, ada saya lepas, kosongkan. Jadi saya latihan scalping. Saya latihan scalping untuk cari konsisten lah. Gitu Berarti aja. konsistennya gimana, Pak? Ya satu lot kalau nggak mood ya kalau nggak mood ya. Ya. Yang RDN-nya udah banyak atau satu RDN yang khusus scalping, saya mendirikan scalping. Ya. Kalau udah banyak, toh takut diambil lagi profitnya, biasa kan gitu. Ya kan gitu. Udah satu lot untuk cari momen, Pak. Kalau udah momen udah kayak Pak Dauf tuh, saya akui Pak, kayak Pak Dauf. Kalau udah dapat nih, ya istilahnya kan, ya kalau kita wakunjar kan kalau udah tahu timingnya kan malam minggu jam berapa, Ya. enak untuk masuk. Gitu. Jadi buat saya sih 1-2 tik untuk nutupin biaya fee ya dapat 0,3 pun ya lumayan. Ya. Gitu. Jadi Konsisten aja sama emosi, cuman itu Pak yang susah dikontrol. Kalau susah kontrol emosi saya, ya satu tik lah untuk ikut-ikut rame. Sambil lihat evaluasi kan, udah sampai di mana. jadi Gitu, Pak. tradingnya kan bukan ikut-ikutan ya, nunggu momen ini sekarang. Enggak, nunggu momen. Betul. Nunggu momen sama mood saya. Kalau mood nggak bagus ya hancur. Bukan analisa, masuk nunggu momennya. Kan nanti yang ada ntar paksakan momen. Ya. Yang seharusnya jelek ya kita masuk, ya digoyor. Ya itu betul. Jadi untuk trading harus nunggu momen dan moodnya juga harus lagi happy. Jangan sampai mood nggak enak kita trading. Mending jangan trading kalau kita lagi nggak enak gitu. Jadi harus happy kalau kita mau trading. Mendingan ya satu lot itu kalau nggak mood. Ya. Sambil latihan bagaimana di bawah tekanan nih kita bisa masuk ke gitu. Saya terus terang cuman latihan saja untuk konsistensi. Latihan sekarang konsisten. Kalau secara analisa apa semua ya udah bisa lah. Cuman yang konsisten sama emosi ini memang yang paling susah tuh dikontrol itu emosi, Pak. Betul. Yang lain aja kalau udah kelepasan kontrol emosi bahaya. Kayak yang lagi rame sekarang. Apalagi Lagi rame saham ya? ini kan yang lagi rame sekarang kan emosi. Kan coba kalau nggak emosi. Kan nggak gitu.
Artinya emosi itu membuat diri kita ya rugi sendiri. Betul. Terus kepikiran nggak bisa tidur. Saya ikut saran Pak Holi, malam itu nggak usah analisa segala rupa lah. Yang ada itu plus sore saya salin catatan saya, evaluasi sudah, tutup buku. Besok pagi jam 8, jam 7 buka sambil ngopi, sambil nonton TV, sudah enjoy. Kalau nggak mood untuk swing ya udah kosongin Porto, Pak. Kosongin Porto. Ya. Saya nggak kepikiran nyangkut turun banyak, ya kosongin Porto aja dulu kalau nggak dapat. Saya lagi kalau swing lagi kosongin Porto nih Pak, lagi kosong nih, lagi dananya masih free karena lagi nggak mood untuk swing. Malam Yes, Pak Oli. bagus itu. Malam bos. Oke, Pak Yang ada Yanuar. sekarang Jadi saya latihan scalping scalping. untuk buat konsisten Pak. Merah Betul. jual kayak tadi kan saya banyak job plan. Wah, bagaimana nih Pak? Udah datang nih, siap-siap mau diguyur nih. Saya latihan tuh. Pas tadi dapat momen di Raffi ya, all in. 2 kali all in, lumayan Pak. Nggak nunggu pagi ya. Nggak nunggu pagi. Ya 100-200 lah lumayan untuk ngopi-ngopi. Yes, betul. Jadi nggak ngejar ya. Saya sekarang nggak ngejar. Kalau nggak dapat ya. Kalaupun mau ikut rame teman-teman ya, satu lot. Supaya tahu dah pergerakan. Mana? Yes. Oke, jadi Pak Yanuar nunggu momen. Nah, itulah sebenarnya trading apapun itu memang harus nunggu momen. Oke, satu lagi Pak. Yang ditradingkan itu berapa saham? 3 saham kah? 5 atau 1? Paling banyak 3. Kalau ya? udah enggak itu lepas semua. Paling banyak. Tapi sekarang rata-rata 2 sejak ikut dengan Pauli, cuma 2. Oke. Adapun kalau belum apa? Misalnya nih tuh tiap pagi kan Pauli keluarkan rekomendasi. Yes. Yang lalu belum saya take profit atau belum masih Porto masih merah. Ya saya nggak ngambil, nunggu 3 hari 4 hari Jumat nggak naik nggak dapat profit ya sudah, just potong cut loss, nunggu lagi yang lain kan masih banyak kan ya, mudah-mudahan insya Allah ya itulah yang cuma saya minta, sehat-sehat kah, sehat-sehat, mudah-mudahan kalau sehat kan rezekinya juga sehat ya Pak ya. Yes. Kan tiap Senin sampai Jumat ada pasar. Iya, betul. Terus udah mau 800 ya saham yang beredar sekarang ya. Yes. Kan banyak Pak. Jadi Betul. jadi kalau saya kelihatan tuh. Padahal tadi IHSG merah ya Pak ya. IHSG merah. Hari ini IHSG merah mulai awal tadi. Iya. Lihat tadi ya nggak ada yang menarik lah, yang bagus-bagus Kompas Rata ya udah nggak ada yang masuk di kriteria saya, udahlah. Ya, Jadi ternyata gitu IHSG Pak, itu mulai saya nggak pagi. paksakan momen mulai sekarang, pagi nggak merah. paksakan. Saya nggak paksakan karena kalau saya paksakan berarti emosi yang bicara. Nah, betul. Saya membenarkan sesuatu yang salah. Dan pembenaran sesuatu yang salah, rugi diri sendiri. Gitu, Pak. Oke, mantap Pak Yanuar. Jadi yang ditradingkan juga nggak banyak-banyak, cuma 2. Jadi artinya kita masih bisa mantau ya. Jadi masih bisa kontrol saham yang kita miliki. Padahal sekarang tuh Pak, bukan mau nyombong ya, saya nggak nyombong. Mohon maaf nih sebenarnya. Ini layar 3, 2 layar monitor tambah 1 layar TV. Wow. Jadi sebelah Mandiri, sebelah MNC, sebelahnya Coins yang kayak Mirai. Ya.
Cuman ya lihat-lihat nggak ada yang itu. Oh, satu layar juga saya pakai untuk buat enak loh. Lihat Telegram. Mantau Kelihatan Telegram, ya. Pak. Enak, Pak. Ketahuan. Muncul di Telegram saya ngecek pakai apa? Stockbit, chartnya Stockbit. Ngecek. Oh, Pak. Nggak sesuai dengan itu. Udah. Nggak mood. Udah. Jangan dulu. Skip dulu, skip. Gitu. Saya nggak mau sekarang kumpul. Kalau dulu awal-awal sampai bulan lalu, kalau mau bilang 10 saham itu ada. Karena saya bagi rata kan. Ya. Modal saya bagi rata. Kalau 5 saya bagi 2 juta, 2 juta, 2 juta. Gitu. Tapi saya pikir-pikir juga kapan mau naiknya ya. Bukan serakah sih. Serakah itu perlu tapi pada tempatnya. Serakah yang pakai logika lah, yang pakai nalar lah, jangan Iya. pakai emosi. Serakah itu memang dibutuhkan, tapi pakai logika, jangan pakai emosi, Pak. Kayak tadi kan saya serakah, tapi cuma satu lot untuk latihan. Dapat momen kayak Rapi, Atap kemarin, lumayan jos. Nggak nyangkut. Iya. Mantap. Jadi pastikan kalau trading ya, ini dari pengalaman Pak Yanuar cukup 2, tapi bisa dipantau. Banyak kalau nggak bisa dipantau juga percuma. Banyak dibagi-bagi juga hasilnya kurang maksimal. Ya. Yes. Jadi kayak orang gendeng jadinya Pak kalau kebanyakan saham. jadi kayak orang. Ya terus kan sedikit-sedikit pindah lihat chart 10 chart menganalisa, kecuali mungkin IQ-nya tinggi ya, IQ tinggi bisa. Tapi kalau kayak saya ya IQ jongkok gimana? Ya, betul Pak. Jadi kalau punya 10 itu kan kita kan akan berusaha melihat 10-10-nya. Iya. Waktu juga akan habis scalping. untuk melihat itu. Iya. Fokus ke satu. 3 aja udah repot, Pak. 3 aja udah repot. Terus terang, betul. Kayak kemarin kan ADMR, WiFi, NICL. WiFi saya minus, NICL saya profit, ADMR minus. Udah. Biarlah. Kosongin porto dulu. Tenangin pikiran dulu. Scalping dulu enak. Iya. Ya kayak selesai baru ambil lagi. Iya. Makanya pengen Kayak saya pikir-pikir kalau tenang Pak ya. Kalau tenang. Yes. Kayak sip. Kemarin kan kalau tenang enak masuk BMTR. Kan masuk di momen-momen yang tepat enak loh. Betul. Kalau lagi tenang dapat jackpot. Masuknya Cuman di momen. Yang kelemahan kemarin. Udah lepas. Jemas. Tapi sih Pak sekali dibanting dalam banget Pak. Ya. Seperti sumur dalamnya. Terus saya kalau swing sekarang lihat gimana ya? Kayak seger tadi kan. Walaupun hijau pertama, tapi mood saya nggak yakin ya udah skip. Jangan saya paksakan kehendak saya. Karena kita cuma bisa menyesuaikan. Engkar udah cuan nih Pak Januar. Ya. Ya kan? Udah cuan segar saya. Iya, tapi saya kan masing-masing orang Pak beda rezekinya. Benar. Beda rezekinya. Berarti segar bukan rezeki saya loh. Gitu. Ada teman-teman yang lain rezeki ya, masing-masing orang beda lah. Kembar aja beda pikiran. Rezekinya dari WinAir. Ya udah. Kemarin pakai tapi atap beli tanah saya. Dapat dari atap. Bercanda. Atap lumayan loh. Kemarin, hari ini Raffi ya lumayan lah. Tenang sih pikiran. Nggak gerasak gerusuk.
Iya loh, aku tuh berasa banget loh maksudnya. Rafinya udah dijual loh, Januar. Udah dijual 2 kali Pak tadi, 2 kali dapat momen. 2 kali dapat momen. Ya itu tadi kan akhirnya ya 165 165 emosi cukup kita lah. juga jadinya. Mana Jadi nih? kan 1% kan 2% tadi. Iya. Sama saya juga udah jual sih. Saya besoknya saya jual juga. Udah Juga lebih. besok pagi besok lah. Ya. Kalau nggak kecuali Len tadi saya masih tahan karena nggak kejual. Iya. Tik tadi kan 2 tik tadi saya jual pas penutupan nggak kejual ya sudah besok pagi lah itu ceritanya. Minimal satu rezeki sudah diamankan. Raffi tinggal Len nunggu. Karena tuh Pauli bilang benar loh. Tekan gundul ya. Kalau dia diangkat naik besok Setiap hari kayaknya gundul sih. lagi pembukaan siap-siap port jantung tuh. Tapi kalau seandainya tadi kalau dia di Raffi itu dibawa turun 1 tik aja, udah tenang saya. Nggak akan saya lepas. Nunggu besok. Kayak Atap ya Pak, ya kemarin dulu ya. Ya. Atap kemarin Betul. dulu kan dibawa turun. Profit kan? Gitu. Oke, mantap Pak Yanuar. Yang lain, siapa lagi yang mau sharing? Pak Edwin Pak nih. Oli, kalau saya melalui Pak. kalau trading pakai Dedi. Monica Pak Oli. Saya Oh, trading cek pakai spike. Iya, cek spike. Oke. Walaupun Pak Oli bilang gas, tapi saya cek spike ya kalau sudah tercapai Pak, saya nggak mau Pak. Saya Oke. takut Pak, gitu, Pak. Takut dibanting ya? Iya, karena kalau melalui Monica nih Pak, ketika ada masih spike-nya Pak, nggak was-was Pak. Tapi kalau paling tidak ada 2 time frame Pak yang masih belum tercapai ya Pak. Tapi kalau hanya tinggal 1 time frame seperti daily gitu, saya nggak ambil juga Pak. Paling tidak 5 sama 15 Pak. Kalau masih belum tercapai, saya ambil. Saya nggak was-was tuh, Pak. Nah, Berarti Ambil. dua ini Pak ya? Memastikan dulu 2 time frame ada spike-nya ya? Iya, Yang belum benar, Pak. tercapai. iya. Terus sebelum masuk saya lihat candle-nya Pak. Oke. Ya, memastikan trend line-nya naik apa turun. Nah, hanya 2 ini saja saya ya mudah-mudahan lah Pak. Nggak was-was. Nah, itulah style yang ditemukan. Kalau dengan itu tenang, ya pakai itu, Pak. Iya. Jadi memastikan, Karena jadi kalau was-was nggak tenang, Pak. Pak, yes, pakai 2 time frame itu kan untuk memastikan ya, untuk Iya, benar, Pak. supaya kita tradingnya tenang. Iya. Mantap, Pak. Jadi Ada arah dicek dan tujuan ya, spike-nya Pak Dedi. sama trend line. Iya, Pak. Oli, Ya, Bos. bisa tolong settingin mouse saya nggak, Pak? Bapak kirim Anydex-nya ya. Saya Ke sendirikan sekarang. mana? Oke. WA. Ke WA. WA ya. Oke. Ya. Masih. Pak Oli, malam. Malam, Pak. Hari ini yang pegang pakai stock bid mabok Pak Oli setengah 2 baru jalan stock bidnya. Iya, Stockbit parah banget itu tuh, Pak. Aduh, Stockbit kehilangan sama momen ajaib saya. ya? Dari Stockbit kemarin ada Pak. pemberitahuan. Dari kemarin, dari hari Senin. Gara-gara ajaib rugi 7 juta, Pak Oli. Pantasan tadi. Saya 15-an tuh. Karena ARB kan. Padahal saya sudah ada saham inceran bagus. Karena pola saya kan saya selalu ngintip LQ45 yang RUPS. Ya. Nah, Ya, hari ini RUPS itu adalah XL Asiata. ya. Bidang telekomunikasi. Nah, saya ngintip itu aja dari tadi. Saya mau jual nggak bisa, saya mau masuk nggak bisa tuh. Saya jual SIP, SHIP saya jual, saya masuk Iya. XL Yata cukup. Akhirnya ya cukup ketutup. Kerugian di SHIP dari SHIP masuk ke XL Siata, ketutup di situ. Excel saya tadi juga ngantri Pak, nggak dapat ya sudah, nggak usah paksakan Pak. Nah, kan dia kan sempat dibanting turun. Iya, sempat dibanting, nggak turun, dapat saya barang masuk juga. di 2560. Saya yakin barang ini pasti naik karena dia LQ45 dan RUPS dari beberapa
emiten yang saya sudah coba lakukan bukan latihan ya, saya lakukan penelitian. Iya. Kalau Riset. kalau LQ45 dia RUPS tingkat kecenderungan saham itu naik 90 sampai 80 sampai 90%. Jadi walaupun dia dibawa turun, saya masuk aja tadi kan, SAS masuk, ya alhamdulillah sampai 4%, 5%. Keuntungan dari XL tadi. Cuman persoalannya karena masuknya telat, ajaibnya baru bisa on jam 1, aktif artinya bisa bertransaksi sekitar jam 1 tadi ajaib. Baru bisa tadi ya? Ya, jam 1. Makanya saya nggak masuk di grup tadi itu karena nungguin ajaibnya hidup. Aduh. Sudah itu yang di iPod kan saya belum mahir Pak Yanwar. Jadi saya yang di iPod saya belum berani ya. iPod saya belum berani transaksi besar karena belum mahir, belum bisa belum familiar pola transaksinya dengan tangan kan. Coba dulu bos, coba dulu bos. Ya, artinya hanya sedikit-sedikit saja dulu saya transaksi di situ. Jadi ada sebuah masukan Pak Oli dari saya. Yes. Jadi sudah 3 kali saya coba mengawasi dan mengamati saham-saham emiten LQ45 yang setiap harinya ada yang RUPS maupun Kompas 100 itu tingkat kecenderungannya 80 sampai 90% naik pada hari itu dan besoknya. Apalagi isu yang dibawa pada RUPS hari itu positif. Ya. Contoh BMTR. BMTR waktu itu dia 28 Juli RUPS, saya masuk. Ternyata memang booming kan. Nah, kemudian yang kedua saya masuk di Wika. 5 hari yang lewat kalau nggak salah Wika itu RUPS juga. Ya, Nah saya masuk di Wika, alhamdulillah dapat sekitar 5%, besoknya dapat sekitar 3%. Nah hari ini saya masuk di XL. XL Viata itu saya masuk telat, masuk jam 1 dia sudah naik 3%. Ya kan, tapi memang saya ada barang dari kemarin kan, tapi belum banyak. Kalau istilah Ibu Strawberry titip sendal saya kemarin itu. Saya titip sendal dulu di XL Siata itu saya nggak banyak, beli hanya sekitar 2-3 lot karena harganya sudah cukup mahal ya. Beli 2-3 lot dulu. Nah, begitu mau masuk ternyata ajaib gangguan. Waduh, saya bilang nunggu itu Pauli. Jadi trading barangnya saya nggak bisa ikut karena aplikasinya saya kan belum mahir menggunakan MOS maupun menggunakan iPod. Jadi saya belum berani bertransaksi dalam kapasitas yang besar kalau di 2 aplikasi itu. Nah, ajaib ini kan memang kendalanya dia suka gangguan. Gitu. Suka digangguin. Itu dimasukkan dari saya Pak Holi bahwa sebuah masukan ataupun saran kalau bisa harus kita antisipasi saham-saham khususnya LQ45 dan Kompas 100 yang hari itu RUPS. Karena ada kecenderungan itu memberikan hasil yang positif untuk kita bareng-bareng bisa nikmatin. Saya sudah 3 kali melakukan itu, ternyata memang benar-benar terjadi. Nah, itu dalam waktu dekat ada RUPS lagi di Power, Antam, Bank BNI. Power itu tanggal 18, Antam itu sekitar tanggal 25, BNI sekitar tanggal 31 Agustus. Nah, itu bisa kita amati dan bisa menjadi sebuah kira-kira dari kita ataupun ancaran dari kita, saham ini kemungkinan besar bakal naik gitu. Artinya selain ada rekomendasi dari Pak Holi, kita juga ada saham-saham alternatif. Yes. Artinya itu inisiatif. Ada inisiatif sendiri, kreatif sendiri. Contoh kemarin BMTR, Wika dan XL saya mencari sendiri informasi tentang kapan dia RUPS, ternyata berhasil menghasilkan sebuah cuan yang cukup lumayan. Jadi kalau dia 1 hari bisa 5% kan lumayan. Ya lumayan. Jadi begitu Pak Oli dari saya. Poli berarti ada yang bukan style arah hunter atau ARB hunter, tapi ada RUPS hunter nih. Yes. RUPS hunter nih.
Itu bisa dicek di RTI, di kalender. Ya, di kalender. Wah, Agustus kok nggak ada. Biasanya di KC-nya itu ada konstadian ya apa? Konstadian efek Indonesia. Di RTI Nah, juga itu ada dia Pak jadwal. mengeluarkan Di RTI bisa. Dia mengeluarkan edaran secara resmi atas nama organisasi Kustadian Efek Indonesia 1 bulan 1 kali itu. Jadi dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 sampai akhir bulan itu dicantumkan apa-apa saja saham yang RUPS hari itu. Nah, kita spesifikasi ke arah saham-saham yang ada di Kompas 100 dan ada di LQ 45. Nah, itu yang saya rasakan cukup efektif. Sudah terbukti 3 kali itu menyelamatkan saya dari kerugian ataupun kekalahan pada hari itu. Mantap. Walaupun saya di SHIP tadi loss sekitar 6%, 7%, tapi saya di XL Siata saya jual tadi. Ya, 18 Agustus itu ISAT. Ya, 18 Agustus itu ISAT, Indosat. Kayaknya itu juga saham emiten yang cukup bonafit ya Pak Oli ya. Ya. Pas lagi turun nih, lagi turun. Nah, biasa XL Siata juga seminggu kemarin kan turun. Bahkan kemarin juga kan minus kan. Ya. Nah, hari ini diangkat sama dia. Kemungkinan besok masih diangkat karena isunya kan bagus, dia keuntungannya besar tahun ini. Tanggal 18 Agustus itu ISAT, Indosat ya. Kemudian tanggal 26-nya itu kalau nggak salah Antam. 19 Tower. Tanggal 31-nya BNI Power juga Power Pak Oli ya. 23, Antam 23. 23 Antam. Terus ya BPKP 24. Waduh, saya gemeteran kalau dengar suara BPKP. Aduh. Deg-degan saya kalau ini. Deg-degan Pak Yanwar saya kalau dengar saham itu. Nah, Tanggal 24 mau ini Tuh, major apalagi. sama winner. Ya ini sekedar apa ya? Sekedar inovasi alternatif pilihan-pilihan kita. Artinya dan ini terbukti sudah saya buktikan BMTR dia melejit kan. Wika kemarin 5%, hari pertama, hari keduanya 3%. Ya lumayan besar kan. Karena isu yang dibawa atau news yang dibawa ketika RUPS kan memberikan sentimen kepada pasar, kepada pelaku pasar kira-kira begitu. Nah hari ini XL, cuman memang kembali kepada yang Pak Yanwar bilang tadi adalah keberuntungan ataupun hoki. Iya. Persiapan saya udah saya intip itu XL tuh udah saya mau bom tadinya kan. Ajaibnya macet. Iya, belum rezeki, Pak. Ajaibnya macet nggak bisa jual nggak bisa Masing-masing beli. orang punya rezeki Aduh. masing-masing. Iya, saya bilang, aduh ajaibnya macet. Benar lah, kembalikan kepada hoki ataupun keberuntungan dan rezeki dari Tuhan hari itu. Saya udah saya intip betul dari kemarin itu, dari 2-3 hari yang lewat. XL ini pasti meledak nih saya bilang karena dia saham bonafit kan. Saya intip. Nah, kemarin saya titip sendal. Mengadopsi istilah Ibu Strawberry, titip sendal dulu katanya, titip sendal supaya nggak lupa kan. Nah, titip sendal. Nah, hari ini saya mau beli pikir saya kan. Malah nggak bisa jual, nggak bisa tarik, nggak bisa ini sih ininya. Ajaibnya. Aduh, saya bilang. Benar kata Pak Yanwar, hoki itu keberuntungan menentukan semuanya. Walaupun sudah siap, teknik kita sudah bagus, psikologis kita bagus, kemudian rekomendasinya sudah bagus. Kalau Tuhan belum mau kasih kita cuan banyak hari itu, tetap belum. Terbukti hari ini, semuanya udah siap, ternyata ada gangguan dari aplikasinya, nggak bisa jualan, nggak bisa narik, nggak bisa beli. Nggak bisa jualan. Akhirnya bisa beli setelah jam 1. Tapi alhamdulillah masih dapat. Lumayan bisa nutupin kekurangan atau kerugian di SHIP. Dan untuk sahabat-sahabat pemula, semuanya by proses, tidak ada yang instan.
Tidak ada yang hari ini begitu pas beli harus naik, harus dapat cuan sekarang. Enggak. Semuanya ada proses, semuanya ada tahapan-tahapan. Pahit getir dirasakan dulu, pahit getir dinikmati dulu, sehingga kita menjadi matang, menjadi trader yang sudah merasakan semuanya. Gitu. Kalau modal 10 menjadi 5, menjadi 4 tuh biasa dalam trader. Biasa. Modal baru turun 1%, 2%, 3%, biasa itu. Jangan gundah, jangan khawatir, jangan apalagi sampai kita putus asa. Biasa itu. Coba lagi gagal, coba lagi gagal, coba lagi gagal, coba lagi terus sampai berhasil. Karena proses tidak akan mengingkari hasil. Benar Pak Yanuar gitu kan? Terakhir Pak, itu Iya. yang tadi Pak David bilang, kalau Tuhan belum berkenan, walaupun mental semua udah siap tapi belum berkenan, ya belum rezeki. Terakhir itu. Iya, saya tadi kecewa betul sama Ajaib tuh. Waduh, saya bilang luar biasa nih, saya bilang. Tapi jangan kecewa Udah kita lah. intip itu Pak Oli, itu si XL Yata itu, aduh saya bilang ini bakal booming, saya bilang. Dia turun, saya intip terus kan, balik dia. Nah, saya baru beli, pas nggak bisa jual, nggak bisa beli, saya di Ajaib. Nah, ini kedepannya kita siap-siap, selain rekomendasi dari Pak Oli, ada saham LQ45 yang bagus, yang mau RUPS juga. Namanya Indosat, ISAT. Ini juga kayaknya. Pak Oli, request Pak Oli. Ya, Bos. Saya WA ke Pak Oli, mohon ditampilkan di layar ya Pak Oli ya. Yang ini ya. Apa Bos? Kan ini kita sharing ya. Ini Ya. Pak, saya udah itu Pak. Saya request Pak. Saya udah WA Pak. Oke, bentar. Perjalanan Gitu. trader. Ini sesuai dengan Pak Kadafi nih. Jadi pemula, sedangkan kita aja kalau melintang tetap masih kena mental. Iya, nah, biasa itu. Biasa. Tapi kalau sekarang untung 40% biasa, 30% biasa, minus sampai 20% juga biasa. 0,3%, alhamdulillah. 1% potong fee 0,6 ya lumayan lah. Berarti perlu ada ini Pak ya? Artinya Perlu ada list itu ya yang mau RUPS ya? Dari Pak. Iya, jadi bisa diambil di, kalau saya lihatnya kan, benar kata Pak Oli di RTI, dan saya buka Google juga, masuk ke websitenya Kasei Custodian Efek Indonesia, dia mengeluarkan informasi mana-mana aja saham yang mau RUPS bulan itu. Tinggal kita spesifikasi, dia kan campur itu, ada saham LQ45, ada saham Kompas 100, ada saham second liner, ada saham berkolesterol tinggi, atau sahamnya Pak Yanuar saham gorengan. Nggak perlu lihat lagi grafik lagi Pak. Nah, Nggak dari situ perlu lihat dari situ kita intip kan, mana nih kita bisa kan, dari Pak Oli kan sudah ada ini tuh, sudah ada list kan, LQ45 tuh apa aja tuh. Nah, sudah tuh saham Kompas 100 apa aja. Nah, kita intip. Oh, ini nih Kak saham LQ45 tanggal sekian. Kita garis atau kita stabilo merah kan. Kompas 100 ini nih. Nah, ini saya sudah ada dari bulan Agustus, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 saya sudah ada kemarin. Nah, ini yang akan menjelang ini ISAT, Power, Antam, dan BNI. Pengalamannya perlu cek grafik lagi ya? Perlu cek candle. Iya dong. Iya, saya cek. Kayak Wika kemarin dia hijau pertama. Oh, Tetap gitu ya. ngecek. Hijau pertama. Kemudian saya lihat juga dia hijau pertama tetap konsep teknikal juga kita pakai. Iya. Dan jangan panik kalau misalnya dia kayak ini tadi, kayak ISAT apa kayak XL tadi kan dia tuh dibawa turun dulu kan. Iya. Dibawa turun ya kita senyum aja, biarin aja dulu. Karena kita tahu dia RUPS kan jam 2 tadi itu kan. Iya. Nah, jadi inilah. dia nurunin penumpang dulu kan, dia nurunin penumpang, dia nurunin mana yang takutan, pasti dijual kan hari itu kan. Padahal kita tahu dia bakal reversal kan, bakal dia berbalik. Nah, begitu dia balik baru kita masuk. Jadi Pak Kadafi kayak ini yang ditampilkan di layarnya Pak Oli kan. Kita mula-mula menang, senang nih. Padahal itu cobaan sebenarnya di situ tuh. Ini kan perjalanannya trader nih. Iya, biasa itu. Jadi untuk sahabat-sahabat pemula jangan khawatir. Semuanya by proses, semuanya tidak ada yang instan.
baru belajar sehari 2 hari langsung pengen jadi master, enggak. Pak Holi aja 5 tahun itu. Saya sama Pak Yanwar, saya sama Pak Yanwar juga baru 6 bulan. Baru 6 bulan juga masih banyak loss-nya. Masih banyak proses. Masih banyak loss-nya, masih banyak. Aduh lupa, selip, aduh telat jual, aduh kenapa nggak kita tahan? Iya. Gitu. Marah Jadi ya, Pak. kalau sabar, kalau Mas sabar sudah pensiun. Sudah pensiun. Yang ada sadar sekarang. Sadar kapan mesti tahan, sadar kapan mesti jual, sadar kapan mesti beli, sadar hijau pertama beli, sadar merah pertama jual. Pokoknya harus sadar sekarang itu. Terus kalau Sadar loss, itu kalau itu jangan berimplikasi fear, jangan kepada takut. sadar berimplikasi kepada psikologis trading kita. Nah, kunci itu memang psikologi trading, cuman kembali terakhir keberuntungan. Nah, hoki atau keberuntungan itu adalah bertemunya dua hal. Yang pertama, persiapan dan kemampuan kita. Yang kedua adalah peluang. Persiapan kemampuan kita sudah bagus, peluang nggak bisa ada hoki. Peluang ada, tapi kemampuan kita nggak mampu. Contoh, ada saham bagus. Hari itu dia bakal naik. Dia RUPS hari itu. Tapi kita nggak punya kemampuan untuk beli. Karena misalnya kita nyangkut, modal kita di posisi nyangkut itu tadi misalnya gitu kan. Nggak bisa kita beli, otomatis loss dari kita. Makanya hoki itu terjadi apabila bertemunya antara kemampuan dengan peluang. Kalau peluang sudah kemampuan ada, jadi dia hoki. Contoh BMTR dan SIAIP kemarin. Ya. BMTR, Pak Yanwar sudah siap tuh dananya. BMTR naik, gue beri kata Pak Yanwar. Bener BMTR naik, kemampuan finansial Pak Yanwar siap. Langsung diberi sama dia. Jadi kan, jadi hoki. Gitu juga kan WinR kemarin. WinR kemarin sudah kita intip tuh. Iya, udah intip. Udah intip. Nah, ini dia sideways dia bergerak 51, 52, 53, 51, 52, 53 terus berhari-hari kan. Begitu ada pesan dari Pak Holi bisa di koleksi ini saham, langsung kita beli, kita beli. 2 hari kita tunggu barang ini meledak, naik. Nah, sampai 2 hari kita dapat 40%, 50%. Tapi itu tadi tidak sadar bahwa WinR mau turun, kita nunggu dia di harga 100. Dengan keyakinan kita dia di harga 100, tidak sampai di harga 100, dia berbalik ARP 3 kali berturut-turut kan, kita telat jual akhirnya. Dari 50% keuntungan tinggal 30% karena tadi tidak sadar. Harusnya begitu keuntungan sudah 50% kita jual tuh barang. Berarti belum karena tidak sadar, serakah, tamak, pengen sampai 100. Ternyata ya WinR tidak sampai 100, biasanya sampai di harga 75. Balik lagi 50. Makanya kalau kemarin kita jual di harga 75, kita sudah dapat untung 50%. Nah, kalau kemarin beli 10.000 lot, dengan modal 53.000, kalau dia untung 50% berarti untung 25 juta. Tapi kemarin karena berharap keuntungan lebih sampai bisa untung 100%, ternyata turun sampai 20%, akhirnya keuntungan cuman 15 juta. Tapi alhamdulillah 15 juta dalam waktu 3 hari. Nah ini cukup. SHIP juga begitu kemarin. Tiap hari kan kita tunggu saham itu kan naik 5%, 7%. Munculnya sebuah kesempatan, sebuah peluang disertai dengan kemampuan. Itulah terjadinya hoki dan keberuntungan. Makanya ciptakan peluang, ciptakan momen, ciptakan kesempatan, dan siapkan kemampuan. Ada peluang, ada momen, ada kemampuan, itu jadi cuan. Gitu, Pak Holi ada 2 pertanyaan, Pak Holi. Yes. Halo. Pertama Yes, silakan, Bu. itu saya suka mengejar saham dividen. Jadi pada saat seperti ITMG kan dividennya 3.000. Nah, pada saat kumdet kan saya akumulasi. Nah, pada saat pembayaran dividen expiry date kan sudah langsung turun. Nah, dapatnya dividen 3.000 karena sahamnya turun terus, akhirnya dijualnya minus 4.000. Nah, itu tips-tipsnya bagaimana Pak untuk mengejar dividen? Jadi terus yang kedua, itu kalau ngejar jadi gini Bu. Yang kedua boleh Pak. Jadi kalau dividen, gitu ya. Kalau di saat come date itu sahamnya kan naik Bu.
tapi di saat ex date Ya Pak. itu rata-rata akan turun. Turun. Jadi harus dihitung dulu ya. Kalau mau ngejar dividen. Kalau untuk jangka pendek itu rata-rata rugi kalau ngejar dividen. Ya. Kecuali jadi anggaplah ekstrimnya adalah kalau dividennya 10% gitu. 10%. Itu nggak apa-apa dibeli karena besok kalaupun ARB kita untuk keluarkan mudah gitu. Tapi kalau dividennya cuma 2%, 3%, itu sebaiknya jangan diambil kecuali jangkanya panjang, itu hal beda. Tapi kalau cuma ngejar dividen tapi harga sahamnya turun, ya kan percuma. Ya, seperti tadi dapat dividennya 3.000 tapi harga sahamnya turun 4.000. Minusnya 4.000. Kan minus jadinya. Jadi bagusnya diambil 1 bulan sebelum come date-nya atau dijualnya nanti setelah 1 bulan lagi atau bagaimana Pak? Jadi Ibu tetap mau dividen atau tidak? Mau tapi tidak mau turun. Oke. Jadi caranya ya bisa seperti itu, tapi jangkanya jangan jangka pendek Bu, jangka panjang. Jadi setelah jualnya adalah bisa sebulan atau 2 bulan setelah ex date. Itu biasanya naik lagi. Date-nya. Ya. 2 bulan. Karena saat Pak, ex date itu kan ya. Karena saat ex date itu rata-rata turun sesuai bagi dividennya. Dividen. Bisa jadi lebih kalau turun lagi. Belinya, Pak? Betul, Nah, betul, kalau Pak. belinya Jadi kalau mau itu belinya berarti kapan, Pak? jauh-jauh sebelum ex date, jauh-jauh sebelum come date. Saat come date jangan yang nambah. Kedua. Saat come date gitu. jangan nambah, karena nanti kan dibawa turun itu. Iya. Oke Pak, terus yang kedua, itu portofolio saya itu sangat tergantung sama IHSG. Ketika turun, porto saya turun. Ketika IHSG naik, porto saya naik. Itu memang seperti itu atau harus ada yang bisa kita amankan, Pak? Oke, jadi berarti Ibu belinya adalah rata-rata saham LQ45 atau Kompas 100, Bu ya? Iya, Karena Pak. itu kalau saham yang dibeli adalah Kompas 100 atau LQ45, terutama LQ45, itu memang berpengaruh dari IHSG. Karena saham-saham LQ45 itu penggerak utama IHSG. Kalau IHSG merah, LQ45 rata-rata merah, walaupun ada yang naik ya. Gitu. Jadi sebaiknya tetap amankan sahamnya, Bu. Karena kita nggak beli IHSG. Nah, tergantung kembali lagi, nanti tergantung ke style tradingnya. Jadi kalau sahamnya gitu, tetap berpatokan sama candle biru sama candle merah. Kalau candlenya biru, itu silakan beli. Kalau candlenya merah, walaupun itu saham LQ45, jangan beli dulu. Iya, dulu kan belum ada pakai candle, Pak. Yes. Nah, sekarang Oke, Pak. Makasih. bisa jadi gini, kalau masih ada saham-saham yang minusnya banyak gitu kan, di sekuritas tersebut, ya kalau memang nggak rela cut loss karena minusnya terlalu banyak, jangan di cut loss. Tapi jangan beli lagi di sekuritas tersebut. Tapi selesaikan dulu, ya kan, satu persatu. Entah dengan cara off breakdown ya, entah dengan cara nunggu, atau kalau minusnya sedikit, kalau candlenya baru merah pertama, di cut loss nggak apa-apa, minus 2%, 1% nggak apa-apa. Supaya ada dana untuk off breakdown-nya. Begitu Bu Dini ya?
Iya Pak, ini kan teens-nya itu dari minus 33, sekarang sudah tinggal 8%. Nah, tim. Tinggal Jadi, nunggu aja. Nanti saya lihat kalau candle-nya merah, hijau. ya. Kalau nanti candle-nya merah, misalkan masih minus 2% gitu. Sebaiknya jual dulu, Bu. Supaya ada dana untuk beli saham yang lain. Atau untuk average saham yang baru hijau pertama. Baik Pak. Baik, Pak. Tin masih hijau kok. Tapi nanti misal sudah mencapai harga pembelian, tapi candle-nya masih biru, ditahan aja nggak apa-apa, Bu. Tapi kalau candle-nya merah, ya kan, harus jual. Itu terutama LQ45 ya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau sharing? Oh, ini ada pemangku Cirebon nih. Ada Pak Dauf kayaknya. Mau sharing Pak Dauf? Saya mau tanya Pak. Yes. Ya, silakan Pak. Kalau ada, pernah nggak ada kasus setelah merah kemudian muncul hijau pertama? Ini kasusnya swing ya Pak ya? Ya. Terus biasanya langsung merah Pak? Setelah biru, ya, merah. Biru, terus biru ya. merah. Ya. Itu bisa gimana, Pak? Apa langsung? Oke. Kalau Bapak mau nunggu, ya. Jadi kalau untuk swing bisa dikombinasi Pak saat mau beli. Contoh tin ini deh. Di sini candle-nya kan biru Pak. Yeah. Besoknya merah. Ya. Betul ya, berarti kena prank. Oke. Di sini juga sama nih. Candle-nya biru, 2 hari merah. Oke ya. Di sini biru, beberapa hari baru merah. Nah, jadi gini. Kalau supaya lebih aman, Bapak pakai juga EMA 20. Nah, kalau candle-nya biru dan di atas EMA, itu buat swing oke. Karena dia lagi uptrend, Pak. Contoh nih, tin ya, yang 3 hari yang lalu itu kan di atas EMA ini. Maka dia pergeraknya masih bisa up ini, tin. Nanti Bapak bisa cek ya, apa itu namanya, saham yang Bapak beli tadi, perhatikan sama EMA-nya nih. Apakah di saat candle-nya biru, itu di bawah garis EMA atau di atasnya? Jadi itu yang baik kalau kita mau swing. Jadi tambahkan atau kombinasikan dengan EMA 20 kalau untuk swing. Kalau misalkan trennya memang di atas EMA 20, yes. Katakanlah targetnya 5 hari atau hari kedua belum kena 5% ya Pak ya. Yes. Kemudian di hari ketiga tiba-tiba dia merah Pak. Itu setelah 2 hari biru kemudian hari ketiga merah, padahal itu masih di atas EMA 20. Apakah kita jual atau kita biarin dulu Pak? Kalau di atas tercapai 5%. Oke. Oh gini. Kalau swing pendek jual Pak. Oh, walaupun jadi sudah kalau 2 hari ya, biru, hari ketiga merah jual. Jadi kalau yang swing pendek itu kan cuma 5 hari. Kalau 5 hari cukup patokannya candle biru, candle merah. Tapi kalau swingnya menengah, itu tambahkan dengan EMA. Oh iya, menengah itu lebih dari 5 hari bursa Pak ya? Ya, lebih dari seminggu ya, lebih dari 5 hari. Nah nanti silakan dicek dulu ya semuanya, benar nggak kalau di atas EMA itu kenaikannya
bisa lebih lama. Gitu. Kalau candlenya biru, tapi di atas garis EMA 20 itu kenaikannya kan lebih lama. Atau merahnya candlenya lebih dari 5 hari. Iya. Oke. Ya, Pak Pauli. Yes. Ini kan kebetulan candle-nya candle yang pilihan Hekinasi ya Pak ya? Hekinasi ya. Nah, kalau yang di bawah itu apakah mungkin Pak sama seperti ini? Artinya bisa polanya seperti ini gitu Pak. Misalkan pakai EMA 20 juga, tapi belum tentu seperti ini Pak. Gimana Pak? Kalau di signifikan nggak Pak? Di mute dulu aja Pak Oli, yang lain biar nggak ganggu. Iya, ini saya mute. Ya ini sebagai komparasi aja Pak. Kalau misalnya ini bicara masih swing ya Pak ya. Misalkan menggunakan strategi candle yang lain, apakah signifikan Pak perbedaannya dengan menggunakan candle Hekinasi ini Pak? Ini kan kalau melihat pengalaman dari Bapak kan kalau swing ini sepertinya selama di atas EMA 20 kan hasilnya cenderung uptrend dan dalam waktu seminggu sudah bisa narik profit ya Pak ya? Yes. Nah kalau pakai compare dengan yang lain, strategi apakah hampir sama atau memang ada perbedaan yang signifikan? Iya, sama Pak. Dengan candle chart gitu kan? Itu sama Pak. Cuman yang tidak bisa itu adalah saat keputusan beli dan jualnya. Oh, oke. Untuk ambil keputusan itu aja. Ya. Biru dan merah. Kalau di sini kan kelihatan ya, saat biru, candle biru di atas EMA, nah ini cocok nih buat swing jangka menengah. Ya. Kalau di candle biasa, kita untuk ambil keputusan waktu belinya, itu kan masih meraba-raba gitu Pak, sama jualnya. Iya. Oke, ini kalau yang di musuh pasti tampilannya begitu ya Pak ya? Artinya ada yang kosong, ada candle yang ini. Ya. Berarti sama si Jonathan sekelas ya? Jadi kalau yang kosong ini melanjutkan kenaikannya Pak. Oh gitu ya. Soalnya kalau di ini cuma 2 warna, nggak ada yang kosong. Kalau nggak hijau, merah, dan terisi semua gitu. Ya, sebenarnya sama. Yang penting yang pertama aja yang diperhatikan. Kalau berikutnya itu kan melanjutkan. Siapa yang nonton? Oke Pak. Naik motor. Yes. Pak Holi. Ada lagi yang lain? Misalnya saya Pak Holi. Yes, silakan Bu. Halo. Yes. Silakan. Jadi kalau dengan metode yang ada Pak Holi berikan, kemudian ada fast trade, ada swing, ada BSJP, apa itu BSJP. Nah dari ketiga ini Pak, dari pengalaman Pak Holi, yang mana yang paling mendatangkan cuan paling besar? Jadi pertama tergantung itu yang paling besar misalkan. Cuan besar jadi itu kalau memang, gini. Misalkan swing yang paling banyak profitnya. Jadi kan bisa jadi dialokasikan modal di situ. Betul. Jadi untuk yang fast trade. Untuk fast trade itu bisa mendapatkan cuan yang besar kalau skillnya bisa Bu. Kalau sudah bisa skillnya, caranya, cara memantaunya, terus kecepatan transaksinya, fast trade itu bisa profit besar. Enggak apa-apa. Itu. Bentar, saya mute dulu ya. Jadi untuk yang fast trade itu bisa profit besar dan banyak kalau bisa memantau dan bisa transaksi cepat.
Gitu. Karena apa? Karena transaksinya berkali-kali. Jadi walaupun sahamnya naik cuma 10%, namanya saham itu kan naik turun, naik ke 10%, habis itu turun ke 5%, naik lagi, turun lagi. Nah, kalau yang fast trade memanfaatkan momen tersebut, mau naik beli, mau turun jual. Tapi memang effortnya itu lebih. Harus melihat grafiknya, harus melihat spike ya, harus melihat ini sedang tren atau tidak. Terus bid overnya seperti apa? Nah itu kan butuh effort yang lebih. Kalau yang fast trade, kalau dari profit itu bisa lebih banyak. Kalau bisa transaksi cepat dan memantau. Gitu. Kalau nggak bisa, ya, kalau belum bisa transaksi cepat, belum bisa melihat pergerakan candle-nya, maka silakan swing terlebih dahulu. Swing itu adalah untuk belajar melihat pergerakan dulu dengan durasi waktu 1 hari. Jadi durasi waktunya itu daily. Kalau profitnya gimana? Bisa lebih besar atau rata-rata. Jadi kalau swing, ya, jadi ini normalnya. Untuk swing itu anggaplah swing pendek aja, jangan yang terlalu panjang supaya kita mudah kontrolnya. Anggaplah 5 hari. Dalam 5 hari, ini normalnya atau wajarnya itu kan profitnya 5-10%. Itu 5 hari. Anggaplah yang paling banyak 10%. Berarti 5 hari 10%. Sedangkan kalau fast trade, sehari itu bisa 10% dengan 5 kali transaksi. Cuman caranya yang berbeda. Kalau yang swing, itu kita nggak perlu memantau setiap saat. Cukup sehari sekali atau 2 kali. Jadi effortnya atau melihatnya itu lebih santai. BSJP juga sama. BSJP itu sebenarnya sama dengan fast trade. Jadi BSJP itu setelah bisa swing, baru BSJP dulu. Supaya ada jeda nafas antara jam 3 sore sampai besok jam 9. Jadi jeda nafasnya kan masih bisa santai. Jadi besok tinggal jual. Jadi kalau dari profit tergantung skill kita. Jangan dipaksakan. Kalau belum bisa melihat pergerakan candle-nya, belajarlah dengan swing terlebih dahulu. Nanti swing merasa nyaman, ya, atau tantangannya kurang, baru BSJP. Nah, nanti kalau BSJP sudah terbiasa, barulah fast trade. Gitu. Jadi walaupun misalkan fast trade dialokasikan banyak, tapi kalau tidak bisa memantau pergerakan, sebaiknya jangan. Jadi tradinglah sesuaikan dengan style kita atau kemampuan kita dulu. Sambil setiap hari di-upgrade. Jadi fast trade boleh ikut, tapi latihan dulu. Lotnya lot kecil. Sambil mengamatin pergerakannya. Gitu, Bu. Bu Dini bisa Pak, kalau untuk BSJP itu belinya sore, kemudian pagi, apakah langsung sebelum pasar buka sudah order untuk sell, atau kita lihat dulu pas open pasar baru dijual? Ya. Yang paling baik adalah, jadi gini, kalau Ibu bisa memantau, saat jam 9 dipantau. Tapi kalau nggak bisa, auto sell sesuai angka yang saya berikan. Itu rata-rata 2%. Jadi kalau BSJP, itu targetnya cuma 2%. Tapi kalau bisa mantau, silakan saat jam bursa dipantau. Dengan time frame, pastinya dengan time frame pendek ya. Menit sama 100 tick. Jadi BSJP itu
sama dengan sama dengan fast trade sebenarnya. Cuman karena pasarnya tutup, kita nunggu besok saat pasarnya buka kita jual. Pak Oli. Ya Pak. Dalam kasus ini tadi pagi itu yang apa? Aduh, saya nggak bisa buka lagi nih, maintenance lagi. Yang kemarin SMMT pagi tadi kecapai nggak, Pak? SMMT. Kan saya langsung auto sell, tapi nggak kejemput loh. Atau mungkin karena pengaruh dari ini ya, dari aplikasi ya, kan seharusnya enggak ya. SMMT, iya, itu tadi 895 tertingginya. Habis itu turun. Yang beli kemarin nyampe enggak? Kemarin saya sesuai dengan arahan Pak Holi, terus habis itu saya kasih TP juga sesuai. Cuma pagi tadi kan masalah dengan aplikasi. Gini, SMMT kemarin buy areanya 870. Iya. Tadi TP amannya Sesuai dengan 895. itu. Ya sesuai. Tadi kecapai 895. Nyampe 895. Oh, punya saya nggak kejemput. Mungkin karena pengaruh ini. Apa bisa gitu, Pak? Oh, bentar, saya cek Pak ya. SMMT. SMMT di 895 itu cuman ada satu frekuensi, cuman satu orang yang transaksi di situ. 12 slot. Jadi di 895 itu cuman ada transaksi 12, Pak. Jadi? Ya, jadi yang jual 895 mungkin nggak ada yang nggak kejual. Yang bisa transaksi di situ cuman ada satu berdasarkan historinya. Yang banyak itu di 890. Oh. Jadi kalau jadi gini. Nah, rekomendasinya nyampe, tapi kita jual nggak bisa. Oh. Karena apa? Yang ada transaksi di situ cuman 12 SMMT tadi. Jadi kalau auto sell ya nggak kejemput ya karena transaksinya kecil di 895. Tapi sesuai perkiraan harga kan tercapai gitu. Cuman eksekusinya yang saat jual mungkin nggak kecapai karena transaksinya kecil Pak di situ. Nah, 890 itu yang banyak. Mungkin kalau auto sell 890 terjual tadi. Karena ada 9.800. Karena kalau pagi itu praktis sampai dengan jam 9:15. Kalau pakai aplikasi apa nih Stockbit pasti susah untuk jualnya. Bukanya Pak? Jadi langsung saya auto sell sama saya kasih stop loss biasanya. Tapi sering nggak kejemput Pak. Tempo hari apa ya apa yang saham tempo hari itu juga sama. Harganya maksudnya gini. Jadi kan kita juga harus perhatikan. Harganya nyampe ke situ saat kita jual nggak terjual atau harganya nggak nyampe ke situ gitu. Iya. Kalau harganya nyampe ke situ tapi nggak kejual, ini kan faktor lain. Apa karena transaksi di angka tersebut kecil atau aplikasinya ngadat atau apa? Aplikasi ngadat pengaruh ya? Bisa Pak, pengaruh. Iya. Di sama saat kita jadi gini. Contoh ya, tadi land ini kan nyampe 193. Tapi saat tadi left trading pun mungkin ada yang jual 193, bisa jadi juga nggak terjual. Karena ke 193 itu cuma nyentuh aja. Ya kan cuma nempel habis itu turun. Nah, ini kan kalau kita jual di 193, ini kan juga nggak terjual.
Di 193 itu cuma ada 20 frekuensi. Jadi nggak semuanya bisa terjual. Oke, kalau SMMT untuk besok masih aman ya Pak ya? Kalau untuk swing ya, jadi gini, ini SMMT. Jadi kalau untuk swing, tinggal diperhatikan aja. Candlenya, selama candlenya masih biru, berarti masih oke buat swing. Jadi kalau buat swing, SMMT masih aman. Tapi kalau besok misal candlenya merah, disilakan dijual. Kalau masih minus, kalau nggak rela minusnya, ya udah biarkan turun dulu. Merah karena nanti saat candlenya biru lagi, harus average down. Supaya harga rata-ratanya makin turun. Gitu, Bos. Ada lagi yang lain? Pak Oli, Ya, Bos. ini di toolbarnya hacatnya nggak muncul ya Pak ya? Nggak kayak yang Bapak punya ya? Di toolbar mana, Pak? Yang atas Bapak tuh. sudah saya settingkan, Pak, belum? Sudah. Oke, Bapak tinggal klik view, lalu toolbar. View, toolbar, oke. Oh, lebih. Yep. Toolbarnya dicentang, Pak. Sudah. Ntar ya sayang. Oke, lalu ini. Maksudnya nggak muncul apanya, Pak? Itu kan ada sebelahnya daily itu ada hacat tuh Pak. Bapak munculnya apa? Daily top gain, cuan, menit, pas. Oh gini. Yang Bapak nggak ada hacat gitu kan? Betul. Oke, caranya ya. Pijitin nanti. Bapak klik yang daily. Itulah kan. Oke. Kenapa? Oke. Bentar. Dekat gigi aja. Kamu bisa sembuh nggak? Kalau tergigi, semua harus dibuang. Ya udah, gimana lagi? Ada Pak Beni yang nanti yang bantuin ngurusin Almer. Sama ada Mas juga. Ada apa-apa. Gigi palsu. Oke. Lalu Bapak hapus ini. MLCD-nya hapus. Posisi caranya gimana Pak? Ini, Pak, itu di close ya Pak? Ya, lihat kursor saya. Dihapus semua. Bentar. Oke. Lalu yang hacat itu kan cuma candle aja ya. MA dihapus. Parabolik dihapus. Dari sini deh. Ini juga dihapus. Yang convention ini jangan dihapus ya. Leading span hapus. Leading span A, span B hapus. Bollinger Band hapus. Oke, MA juga hapus. Yang di atas sudah dihapus semua, Pak? Bentar, Pak. Conversation switching line itu apa ya, Pak? Ini Ichimoku. Supaya nanti ya candle-nya nggak mepet ke samping. Jadi ada masih kita untuk melihatnya lebih enak. Sudah, Pak? Ya, bentar, Pak. Bentar. Oke. Sudah, Pak. Oke. Sudah semua, lalu klik kanan di candle ini. Ada Del. Tapi Del, oke. Candle pattern. Auto trend line-nya di Del. Sebentar, Pak. Del di mana ya? Coba pada tadi. Bapak klik kursornya, taruh di samping candle, lalu klik kanan, pilih delete. Ini delete all signal del.
Ulangi lagi, klik kanan. Del. Kanan. All candle del. Klik kanan lagi. All pattern, auto pattern del. Oke. Udah. Kan ini sudah bersih ya. Tapi saya nggak bersih nih, Pak. Yang lain juga dihapus, Pak. Apa yang belum? Yang di del tadi ya, klik kanan, delete. Apa yang masih ada di sini? Yang RSI masih ada tuh. RSI ya dihapus RSI-nya. Oke. Yang di kanan itu yang tanda X itu di klik. Betul. Sudah, Pak. Sudah bersih seperti di layar? Sudah. Oke. Setelah itu Bapak klik tanda foto kamera ini. Kelihatan? Oke. Diklik. Muncul user. Betul. Klik kanan. Ya. Klik kanan. Lalu change name. Oke. Lalu Bapak ketik. Ini Pak siapa ini? Pak Rudi ya? Rudi. Ya betul, Pak. Ya. Lalu klik Rudi gitu Pak. Oke. Lalu Ya. save. Save. Yes. Nah, itu sama dengan HACAT Pak. Judulnya nggak apa-apa kan? Nggak sama dengan punya saya? Apa-apa, Pak. Yes. Itu cara settingnya Pak. Kalau yang kemarin yang di EMA itu, Pak, udah disetting juga ya, Pak ya? Boleh. Kalau mau ditambah EMA, Bapak klik ini. Ya. Diklik. Oke. Lalu ketik di sini moving affect. Satu ya, Pak. Pilih yang satu. Double klik, Pak. Oke. Muncul kotak box ini. MA tipenya, Bapak klik, Eksponen. pilih yang eksponensial. Ya. Oke. Price-nya, pilih yang close. Close. Close itu 20 ya, Pak ya? Settingnya, Pak ya? Periodenya ya 20. Berarti artinya EMA 20. Ya. Oke. 20. Lalu klik apply. Lalu klik OK. Oke. Ini kan tadi belum disimpan Pak ya? Oke. Bapak klik lagi tanda foto. Ada foto. Ya. Kan muncul user 1. Betul. Oke. Yang tadi Pak, itu Bapak, oh enggak apa-apa. Oh sorry, ini kasih nama dulu. Change name. Ya, Pak. Ya. Kasih nama bebas. Bapak mau kasih nama apa? 4 huruf, 4 abjad. Jangan sama ya dengan yang tadi. Kasih namanya apa, Pak? Enak ya, Pak? HA, ya udah HA gitu. AA ya. Ya. Lalu save. 2 angka nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Oke. Maksimal 4. Terus, Pak? Sudah? Lalu save. Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Berarti sudah tersimpan. Sudah membuat template. Jadi kalau Papa mau yang ada EMA-nya, Bapak tinggal klik yang HA tadi. Kalau yang tanpa EMA, Bapak klik yang dengan nama Rudi tadi. Jadi EMA 20 aja, Pak ya? Nggak ada EMA 5-nya ya, Pak? Ya, kalau ini EMA. Kalau MA 20 kan yang di daily ini MA 20 sama MA 5. Makanya tergantung kebutuhan Bapak, kebutuhannya apa. Jadi nanti Bapak bisa buat template sesuai dengan kebutuhan Bapak. Baik, Pak. Udah itu aja, Pak ya? Yes. Makasih ya, Pak. Baik, Bos.
Pak Ada lagi yang Bali? lain? Ya silakan Pak Bang. Bali? Ini Ya, Pak, saya siap auto sell untuk swing. Besok paginya gitu langsung otomatis withdraw sendiri ya Pak. Itu gimana cara nyetingnya ya Pak supaya nggak perlu di setting auto sell terus gitu Pak. Oke. Bapak kasih tanggal. Oh, di mananya ya Pak? Ya, biasanya tergantung sekuritasnya ya. Kalau Mandiri sekuritasnya Sekuritas saya, ada Pak. fasilitas tanggal, bisa Pak. Biasanya Mandiri maksimal Sekuritas, 1 Pak. bulan. Oh. Kalau Ya, Pak. Mirai Kalau Mandiri itu Sekuritas. maksimal 1 Ya. minggu. Oh, ya ya. Kalau Mandiri Sekuritas di mananya ya Pak? Di bawahnya Pak. Oke. Contoh di sini Pak ya. Order, auto order. Ini auto order. Bentar, masih loading. Nah, ini kan ada pilihan tanggalnya Pak. Ini bisa disetting.